Selamat menyaksikan sosialisasi kampus DPW IMABA Yogyakarta. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei manis, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, muram kehilanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdi Nasib selaku Wakil Koordinator DPW IMABA Yogyakarta. Saya akan membahas terkait pengenalan DPW IMABA Yogyakarta. Ada istilahnya pengenalan video Suskam pada tanggal 25 nanti. Ya, DPW IMABA Yogyakarta di sini ataupun kepanjangannya Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Mahasiswa Bata-Bata Yogyakarta, ada di bawah naungan DPP IMABA, yakni Dewan Perwakilan Pusat Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Sekarang tempatan di Surabaya pusatnya. Oke, DPW IMABA Yogyakarta di sini ada beberapa divisi, istilahnya mengakomodir tujuan ataupun keinginan secara organisasional. Yang pertama itu dimulai dari BPH. BPH di sini Badan Pengurus Harian yang meliputi koordinator wilayah Dekan Abdul dan wakil koordinator wilayah ya saya sendiri, dan juga ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2. Secara divisi IMABA Yogyakarta mempunyai 5 divisi. Yang pertama itu kaderisasi, intelektual, jarkom, medinfo, dan SDA keagamaan. Nah, kaderisasi di sini tugasnya secara garis besar untuk menanamkan nilai-nilai tentang keimabaan, yaitu mulai dari trihikmat IMABA, yakni religius, akademis, transformatif. Telah dinyatakan resmi menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Bata-Bata Wilayah Yogyakarta. Jogja itu daerah terbaik pendidikan di Indonesia. Jadi konsekuensi logisnya ketika anak-anak IMABA kuliah di Jogja, maka mestinya mereka jadi IMABA terbaik sih. Intelektual secara garis besar menambah ataupun menanamkan wawasan pengetahuan
seluas-luasnya bagi anggota DPW Imaba Yogyakarta. We are the river, we are the dreams. Ada apa? Kurang ada kelebihan apa yang kita terima gitu. Gitu kan maksudnya. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. Dan Jarkom di sini secara garis besar adalah hubungan masyarakat sebenarnya, tetapi lebih spesifik di wilayah DPW Imaba Yogyakarta dari Tandraitan Divisi Jarkom di sini untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin kuliah di DPW Imaba Yogyakarta. Terus ada lagi keagamaan di sini untuk mengakomodir secara garis besarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilahiyah, bentuknya secara rutinan, misalkan setiap hari kita berjamaah, itu yang mengakomodir. Jadi divisi keagamaan, kegiatan rutinan, tahlil dan tadarus malam Selasa dan malam Jumat, itu yang mengakomodir kegiatan keagamaan. Dan juga secara istilahnya momentum yang lebih besar, PHBI, peringatan hari besar Islam, itu istilahnya diakomodir oleh divisi keagamaan. Medinfo di sini bertugasnya adalah istilahnya menyerap informasi ataupun mencari informasi yang dibutuhkan oleh DPW Imaba Yogyakarta, dan juga Tandraitan Divisi Medinfo di sini mengelola sosial media yang dimiliki ataupun yang dipunyai oleh DPW Imaba Yogyakarta. Let's go. I'm at the point in life, if you understand me or not, misunderstand me or not, me, I'm okay. I'm okay. Jadi PSDA, divisi PSDA di sini secara garis besar. Nah, sebentar ya. Divisi PSDA di sini secara garis besar adalah kepanjangannya yaitu pengembangan sumber daya anggota. Divisi itu mengakomodir minat, istilahnya yang mengakomodir anggota DPW Imaba Yogyakarta untuk pengembangan wilayah minat dan bakat. Itu adalah Tandraitan Divisi PSDA. Contohnya di wilayah karya tulis, misalkan karya tulisnya itu yang mengakomodir Tandraitan PSDA. Olahraga, misalkan futsal, bulu tangkis, misalkan, dan luar itu yang mengakomodir di wilayah pengembangan sumber daya anggota adalah Tandraitan PSDA. Tak perjuangan mereka bisa yang bisa mengetahui atau bisa menikmati atau bisa lebih kompleks mengetahui. Selain itu, kita sudah mempunyai kemarin kita deklarasi Badan Seni Otonom Putri Imaba di wilayah Yogyakarta. Badan Seni Otonom di sini secara kepanjangannya hanya Badan Seni Otonom, di mana dalam artian Badan Seni Otonom di sini Tandraitan Imaba Putri berhak secara otoritas organisasi mengelola
kebutuhan-kebutuhan yang ataupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Tantretan Imaba Putri sendiri di wilayah Imaba Yogyakarta. Nah, secara struktural tetap ada di bawah naungan garis koordinasi dan instruksinya ada di bawah naungan DPW Imaba Yogyakarta. Begitu. Yang sekarang pada masa periode 2023-2024 di sini Ketua BSO itu Tretan Aisyah. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya istilahnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa bagi Tantretan yang ingin kuliah di Jogja tetap semangat. Dan di wilayah jalur yang harus dipantau itu ada 3 jalur. Pertama SMBP, SMBT dan Mandiri. Nah, di wilayah sekarang kita masih bisa istilahnya mengejar di wilayah jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu di wilayah jalur SMBT. Nah, dengan istilahnya sebelum mendaftar SMBT disyaratkan untuk mempunyai akun SMBT. Nah, itu harus dibuat. Nah, Tantretan yang ingin kuliah di perguruan tinggi dimanapun, khususnya di Jogja, harus membuat akun SMBT terlebih dahulu sebelum mendaftar pada jalur SMBT, karena jalur SMBT sudah terlewatkan kemarin. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, selain dijuluki kota istimewa, juga dikenal sebagai kota pelajar. Julukan ini merujuk pada status Yogyakarta sebagai pusat pendidikan yang sangat penting di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, berada di Yogyakarta. Banyak mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas tersebut. Kota ini menjadi pusat kegiatan akademis, budaya, dan seni yang beragam. Selain itu, keberadaan banyak pusat pelatihan, kursus, dan kegiatan budaya membuat Yogyakarta menjadi tempat yang ramai dan dinamis bagi para pelajar dan mahasiswa. Selain kekayaan budaya dan sejarahnya, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang hangat dan ramah, menarik wisatawan dan pelajar dari berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, kami memberikan 4 gambaran universitas terhadap teman-teman yang mau kuliah di Yogyakarta. Yang pertama, Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang ketiga, Universitas Islam Indonesia. Yang keempat, Universitas Ahmad Dahlan. Universitas Gadjah Mada menaungi lebih dari 270 program studi dari 18 fakultas. Yang pertama, Fakultas Biologi dengan program studi Ilmu Biologi. Yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Yang ketiga, Fakultas Farmasi dengan program studi Farmasi. Yang keempat, Fakultas Filsafat dengan program studi Filsafat. Yang kelima, Fakultas Geografi dengan program studi Geografi Lingkungan, Kartografi dan Penginderaan Jauh dan Pembangunan Wilayah. Yang keenam, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Yang ketujuh, Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi Antropologi Budaya, Arkeologi, Bahasa dan Kebudayaan Korea, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pariwisata, Sastra Arab, Sastra Inggris, Sastra Jawa, Sastra Jepang, Sastra Perancis, dan Sejarah. Yang ke-8, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Politik dan Pemerintahan, dan Sosiologi. Yang ke-9, Fakultas Kedokteran Gigi dengan program studi Higien Gigi, Kedokteran Gigi. Yang ke-10, Fakultas Kedokteran Hewan dengan program studi Kedokteran Hewan. Yang ke-11, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dengan program studi Gizi dan Kesehatan, Kedokteran dan Keperawatan. Yang ke-12, Fakultas Kehutanan dengan program studi Kehutanan.
Yang ke-13, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Elektronika dan Instrumentasi, Fisika, Geofisika, Ilmu Aktuaria, Ilmu Komputer, Kimia, Matematika, dan Statistika. Yang ke-14, Fakultas Pertanian dengan program studi Agronomi, Aquakultur, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Ilmu Tanah, Manajemen Sumber Daya Akuatik, Mikrobiologi Pertanian, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Proteksi Tanaman dan Teknologi Hasil Perikanan. Yang ke-15, Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu dan Industri Peternakan. Yang ke-16, Fakultas Psikologi dengan program studi Psikologi. Yang ke-17, Fakultas Teknik dengan program studi Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Biomedis, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Industri, Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Nuklir, Teknik Sipil dan Lingkungan, dan Teknologi Informasi. Yang ke-18, Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi Teknik Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai 8 fakultas dengan 43 program studi sarjana. Yang pertama, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dengan program studi Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ilmu Perpustakaan dan Sastra Inggris. Yang kedua, Dakwah dan Komunikasi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Manajemen Dakwah dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga, Fakultas Syariah dan Hukum dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, dan Ilmu Hukum. Dan yang keempat, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Biologi. Yang kelima, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam dengan program studi Akidah dan Filsafat Islam, Studi Agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sosiologi Agama, Ilmu Hadis, dan Studi Islam. Yang keenam, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Informatika, Teknik Industri, Arsitektur, dan Sains Biomedis. Yang ketujuh, Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi Psikologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi. Yang kedelapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Universitas Islam Indonesia memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi sarjana. Yang pertama, Fakultas Ekonomi dengan program studi Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi. Yang kedua, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum dan Profesi Advokat. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Agama Islam dengan program studi Pendidikan Islam, Hukum Islam, dan Ekonomi Islam. Yang keempat, Fakultas Kedokteran dengan program studi Pendidikan Dokter. Yang kelima, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, dan Profesi Apoteker. Yang keenam, Fakultas Psikologi dengan program studi Psikologi. Yang ketujuh, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan program studi Teknik Sipil, Arsitektur, Pendidikan Profesi Arsitek, dan Teknik Lingkungan. Yang kedelapan, Fakultas Teknologi Industri dengan program studi Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin. Universitas Ahmad Dahlan memiliki 11 fakultas dengan 50 program studi. Yang pertama, Fakultas Agama Islam dengan program studi
ilmu hadis, bahasa dan sastra Arab, perbankan syariah, dan pendidikan agama Islam. Yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis Jasa Makanan. Yang ketiga, Fakultas Farmasi dengan program studi Farmasi dan Profesi Apoteker. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum. Yang kelima, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Profesi Guru, dan Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Yang keenam, Fakultas Kedokteran dengan program studi kedokteran dan program profesi dokter. Yang ketujuh, Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Yang kedelapan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan dengan program studi Matematika, Fisika, Sistem Informasi, dan Biologi. Yang kesembilan, Fakultas Psikologi dengan program studi Psikologi. Yang ke-10, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi dengan program studi Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan Ilmu Komunikasi. Yang ke-11, Fakultas Teknologi Industri dengan program studi Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan Teknologi Pangan. Terima kasih telah menonton sosialisasi kampus DPW IMABA Yogyakarta. Dan untuk mengakses media sosial DPW IMABA Yogyakarta, kami cantumkan di bawah ini. See you next content.